kenapa? Nanti di bagian bawah nanti kalian tahu, kalian akan terbentur nantinya. Karena fungsinya bisa lebih dari 2 ya. Kalau yang seperti soal nomor 1 kan dia fungsi atas sama fungsi yang bagian bawah. Nanti ke berikutnya akan lebih banyak lagi, bisa 3 atau 4 fungsi. Nah, kalau seperti itu kan kalian agak sulit nanti menggunakan dalil hospital. Jadi saya tidak menyarankan menggunakan dalil hospital untuk fungsi yang seperti ini. Ya. Nah, caranya ada yang lain, yaitu dengan menguraikan. Jadi contoh di sini nomor 1, ini kan kalau dimasukkan batasannya hasilnya dia 0/0, bagian atasnya 0, bagian bawahnya juga 0. Nah, supaya dia tidak 0/0, yang bagian atas diuraikan, ya difaktorialkan. Berikutnya yang sama kita hilangkan. Oke, kalau sudah baru kalian masukkan kembali batasannya. Ya, kalau sudah ini hasilnya. Yang jelas tidak boleh ini untuk limit. Ya. Nah, contoh 2, pada saat kalian masukkan batasan, ini hasilnya 0. Ini boleh. Karena hasil yang di sini kan tidak 0/0. Ya. Kemudian yang nomor 3, masukkan batasannya. Ini hasilnya 4. Sudah. Kemudian di nomor 4, ini ada akar. Tadi yang saya bilang sifat dari nomor 9 nih. Limitnya masuk, kita hitung fungsi yang di dalam sini ya. Dalam akar. Seperti ini ya, masuk. Ya. Ketika kita hitung limitnya, di sini dapat 25. Nah, dari 25 ini baru kita hitung akarnya. Ya. Sehingga didapat 5/3. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ya, soal nomor 5 kita masukkan limitnya ya, di situ langsung ada hasilnya yaitu min 11/2. Nah, nomor 6 di sini ada pengurangan akar ya. Khusus untuk pengurangan atau penjumlahan akar, kita harus mengalihkan fungsi yang di atas sama yang di bawah itu dengan sekawannya. Jadi kalau di sini dia negatif, maka kita kalikan atas dan bawah dengan positifnya. Ya. Sebaliknya kalau di sini dia positif, maka yang di sini sama di sini dia kita kalikan negatifnya. Ya. Nah, selanjutnya kalian kalikan dulu bagian bawahnya saja. Yang atasnya tidak perlu, ya. Kalian kalikan di sini. Ya, sehingga akarnya hilang. Di sini didapat 2x plus 2 dan yang di sini dapat 2 kuadrat. Kemudian kalian hitung konstantanya, didapat 2x min 2. 2-nya sama, bisa kita keluarkan. Sehingga di sini dapat 2 kali x min 1. Nah, berikutnya di bagian atas ada x pangkat 3 min 1. Ini sekali lagi saya bilang yang bagian atas jangan langsung kalian sibuk ngalikan. Ya. Biarkan saja dulu. Nanti kalau sudah bagian bawahnya sudah sederhana, baru yang bagian atas kalian faktorialkan. Oke. Nah, di sini yang x pangkat 3 min 1, dia terurai menjadi x min 1 kali x kuadrat plus x plus 1. Ya. Di sini saya kasih catatan, kalau x pangkat 5 min 1, dia bisa terurai menjadi x min 1 kali x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah x tambah 1. Nah, pertanyaannya kalau x pangkat 9 min 1 terurai jadi berapa? Terurai jadi berapa? Apa kalian di meja? X pangkat 8. X pangkat 8.
Ditambah X pangkat 7, ditambah X pangkat 6, ditambah X pangkat 5, sampai Ini terus sampai ya, Bu. dengan 1 X pangkat. ya. Jadi begitu ya untuk uraian. Karena apa? Ini nanti akan kalian temui di integral, ya. Bentuk seperti ini. Oke. Ini siapa yang berisik? Terry, tolong di itu mute mic-nya. Oke. Nah, kalau sudah ini kalian bisa hilangkan ya. Kemudian baru kalian masukkan limitnya. Ini yang bagian bawah, penjumlahan bagian bawah. Sekarang penjumlahan atau pengurangan bagian atas. Nih, sama ya, kalian kalikan fungsi atas dan bawah. Ya. Yang tadi malam tanya soal, sorry ya saya belum bisa jawab karena saya lagi sibuk ini ngurusin proposal. Mungkin nanti kalau ada waktu senggang saya jawab. Ya. Iya, Bu. Oke, kemudian ini kita sudah mengalihkan atas dan bawah ya dengan pengurangan. Sehingga akarnya hilang nih. Dan ini jadinya kuadrat. Kalau sudah kalian jumlahkan dan sederhanakan, nih, ya, kan dia kelipatan 2, 2-nya kurang. Keluar, sorry. 2-nya keluar, kemudian bagian bawah yang ini X kuadrat min 9, dia terurai menjadi X min 3 kali X plus 3. Nah, kalau sudah kalian coret. Ya, baru masukkan batasannya ini. Perhatikan ya, limit belum boleh hilang kalau variabelnya ini masih ada, variabel X-nya. Kalau kalian tidak menulis limit ketika variabel X-nya masih ada, itu saya kurangin. Sebanyak tulisan yang hilang. Ya, artinya kalian tidak tahu penggunaan limit itu sampai kapan dan sampai di mana. Ya, kalau sudah ini hasilnya. Oke, ada yang mau tanya? Ayo cepat, saya hanya punya waktu sedikit. Saya harus ke kampus. Perjalanan 2 jam. Tidak ada? Paham, Bu. Jelas. Oke, saya lanjutkan untuk X menuju tak hingga. Nah, jadi kalau untuk fungsi ini ya digunakan biasanya untuk polinom seperti ini. Jadi polinomnya tidak difaktorialkan tapi dibagi dengan X pangkat paling tinggi. Contoh di nomor 1, X pangkat paling tingginya adalah X pangkat 3. Ya. Maka atas dan bawah dibagi dengan sama, dibagi dengan X pangkat 3. Ya. Sehingga hasilnya seperti ini nih. Oke, limit masih ada. Berikutnya baru masukkan batasan yang ini. Ya. Kalau masukkan batasan, jadi berapapun bilangan, kalau dibagi dengan tak hingga, ini hasilnya 0. Oke, sehingga yang atas dan bawah hasilnya 0 semua. Kecuali yang 4, karena dia tidak ada variabel X-nya. Sorry ya, kalau ada tulisan saving image itu saya tidak bisa nulis, saya tidak bisa menghapus, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya terpaksa saya harus nunggu. Oke, yang ini nih semua. Nih, dia berubah jadi 0. Nah, ini ketika variabel X-nya sudah tidak ada, baru limitnya hilang. Karena nilainya ini sudah masuk ke dalam sini. Ke dalam variabel X, ya. Dan di sini hasilnya tak hingga. Ini dibolehkan. Kenapa? Ini atas bawah tidak 0/0 atau tak hingga per tak hingga, ya. Ini masih ada angka dibagi angka. Kalau dia sekali lagi kalau bentuknya tak hingga per tak hingga,
Ini yang tidak boleh. Atau 0/0 ini juga tidak boleh. Itu ya. Oke, sekarang nomor 2. Pangkat paling tinggi di sini adalah X pangkat 7/2. Sehingga atas bawah dibagi dengan X pangkat 7/2. Dan hasilnya di sini didapat 0. Ya. Nah, berikutnya untuk limit X yang menuju ke 0. Di sini ada 4 fungsi yang menghasilkan nilai 1. Yaitu fungsi tangen, nomor 1 ya. Fungsi tangen, fungsi sinus, fungsi E, dan len. Oke. Untuk yang ini ada yang mau tanya dulu? Kalau tidak, saya lanjut. Jadi kalau Bu, yang kenapa? Izin Bu, untuk yang fungsi limit menuju 0 itu, untuk nomor 3 itu gimana Bu? Caranya kenapa dia bisa dari hasil limit X mendekati 0, E pangkat X min 1 per AX itu sama dengan 1 itu gimana Bu? Ada kok penjelasannya di bagian bawah. Uraiannya ya. Kalau nggak ada nanti hari Minggu saya jelasin. Ya, karena waktunya juga sedikit. Tapi di bagian bawah deh kalau nggak salah ada. Ya, kenapa Oke Bu. Ya. Iya Bu. Oke. Biasanya ada pembuktiannya saya. Oke, untuk yang tangan dia mau di atas tangannya atau di bawah dia nilainya 1 ya. Tapi dengan catatan kalau di sini dia AX, ini juga harus AX. Ini juga sama, harus sama. Dan tidak harus AX, bisa juga dia bentuknya pecahan. Kalau dia bentuknya pecahan, yang bagian bawah juga bentuknya harus pecahan. Kalau di sininya pecahan, atas sini juga harus pecahan, kan gitu. Sinus, bilangan E, bilangan len itu, len X itu adalah E log, jadi bilangan pokoknya adalah E, bilangan E ya. Oke, berikutnya kita ke contoh. Jadi kalau misalkan diberikan soal seperti ini, ya, di sini kan dia ada 5 dan ada 9. Jadi ini sorry ya, X-nya saya hilangkan. Saya kasih jarak deh, nggak di sini. Jadi sebetulnya sih sama saja. Ya. Kita tambahkan 5/5, tambahkan 9/9, dan X per X. Gitu. Nah, di sini yang kita ambil adalah 5 bagian bawah sama X-nya. Ya, 5 bagian bawah sama X. Oke, sehingga didapat ini. Dan limit ini nilainya dia 1. Oke, berikutnya untuk yang sinus, kita ambil 9 yang di atas sama X-nya. Oke, ini hasilnya. Dan dia sama dengan 1. Oke, sementara sisanya berapa? Berapa sisanya? Kenapa kalian diem aja? Kalian tuh nyimak apa tidak? Menyimak, Bu. Iya, Bu, nyimak, Bu. Kalau ditanya, jawab. Jangan diem aja. Saya kan nungguin kalian, jadi waktunya habis gitu loh kalau diam aja. Karena saya mau tahu kalian ngerti apa enggak, kan gitu. Jangan diem aja, nanti pas ujian kalian pelangap-pelongok. Dan itu udah sering kejadian. Yang semester 3 aja kakak senior kalian bisa terjadi seperti itu gitu. Makanya kalian ngerti enggak? Jawab langsung gitu, jangan diem aja. Karena saya nggak tahu kalian ngerti apa enggak. Kalau nggak ngerti, tanya. Waktu saya terbatas, saya hanya 1 jam ini ngajar kalian.
Buru-buru. Udah ngerti apa enggak? Bu, mau nanya Bu. Hmm. Kalau misalkan langsung nggak bisa ya Bu, yang tangan 5x per sin x itu kan hasilnya langsung bisa di 5x per 9x. Harus dijabarin dulu ya Bu? Loh iya dong, sekarang gini, saya kasih penjelasan ini untuk apa? Kalau saya kayak langsung jawab, ini jawabnya 5/9 karena ini. Nggak ada ceritanya kayak begitu. Sekarang coba yang C ini deh. Kamu bisa jawab langsung, berapa hasilnya? Enggak Bu. Nah iya, semua harus ada penjelasannya. Nggak bisa dong kalian main langsung jawab. Ya, itu satu. Terus yang kedua, kalau kalian ujian main langsung jawab. Iya kalau jawabannya benar, kalau enggak kan salah. Habislah kalian. Tapi kalau ada uraian seperti ini, misalkan sampai sini benar, tapi pas di sini kalian salah, itu masih ada nilainya. Seandainya 1 poin ini nilainya 50, ya 50, ini paling enggak masih dapat 25. Tapi kalau kalian cuman langsung kasih jawaban dan ternyata jawaban itu salah, habis ini, nggak ada poin sama sekali. Ya, hati-hati kalian kalau ngasih jawaban loh. Makanya saya nggak senang kalau kalian langsung jawaban. Bisa saja jawaban itu nyontek. Kan begitu. Tapi kalian tidak tahu hasilnya dari mana itu, prosesnya bagaimana. Kan begitu. Iya, Bu. Jadi semua harus ada penjelasannya, harus ada uraiannya. Supaya menunjukkan kalian tuh ngerti apa tidak. Oh kalau saya ngasih soal ke kalian nggak perlu saya jawab karena saya tahu jawabannya kan gitu. Tapi saya cuma mau tahu kalian ngerti nggak sih materi yang saya kasih kan gitu. Ya jelas ya. Jelas Bu. Jelas Bu. Oke. Jadi setiap ujian saya minta ada uraiannya. Kalau kalian ngasih jawaban langsung saya nggak butuh itu gitu loh. Dan tidak semua kalian bisa gunakan itu. Hati-hati karena jawaban salah habis nggak ada poin sama sekali, nggak ada nilai. Oke, kita kembali sini ya. Sekarang kalau nomor B, limit X menuju 0. Perhatikan ya, ini X menuju ke 0 ya. Uraiannya adalah dia butuh 3 nih untuk sinus dan dia butuh 2 untuk A dan dia butuh, saya nulisnya X-nya tidak di sini deh. Saya kasih jarak ya. X per X ini. Nah, berikutnya untuk sinus dia ambil 3 yang di bagian bawah sama X-nya. Untuk yang di sini supaya nilainya 1. Kemudian dia ambil angka 2 sama X untuk yang di atas sini. Supaya nilainya 1. Aduh, sorry. Dan sisanya berapa di situ? 3 atas 2 bawah. Jangan gitu dong jawabnya. 3/2. 3/2. 3/2. Ya, ini sama dengan 1. Jadi 1 yang ini adalah yang ini dan 1 ini adalah yang di sini. Ya. Ini tanpa kalian hitung tulis limitnya boleh aja. Nih. Hasilnya adalah 3/2. Oke, ini baru 2 fungsi. Saya tambahin jadi 3. Yaitu fungsi tangan, fungsi E, dan trigonometri. 3. Ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini kan kita tidak bisa langsung. Ini 1, tidak bisa langsung. Yang kedua, bisakah kalian menggunakan
dalil hospital. Gimana cara ngitungnya? Kan kalau hospital kan berarti kalian harus mendiferensialkan fungsi yang bagian atas dan yang bagian bawah. Betul? Betul, Bu. Betul, Bu. Betul, Bu. Bisa nggak kalian hitung? Nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Ya makanya jadi jangan pernah semua semua kalian pakai dalil itu terus. Sama kayak kalian masak. Taunya pisau buat motong. Sekalian aja, pisau kan bentuknya pipih. Buat goreng, buat masak. Bisa nggak? Nggak bisa. Artinya pisau itu hanya khusus untuk motong. Tidak untuk goreng, tidak untuk yang lain selain motong, kan gitu. Sama, hospital juga tidak selalu limit itu dipakai hospital. Ya, tergantung dia kondisinya seperti apa. Oke? Kembali ke sini. Ini 1 min cos 5x itu harus dirubah dia seperti ini. Rumusnya apa, Bu? Oke, rumus 1 min, saya kasih rumus 1 min, kalian boleh catat di buku kalian. Cos AX itu sama dengan 2 kali sinus kuadrat AX per 2. Itu ya. Ini adanya di mana ya? Oh, ini tambahan. Ya, jelas ya. Nah, kebalikannya kalau sinus atau cos deh, nanti juga ada kok. Karena rumus ini juga akan terpakai di integral nanti. Kalau sinus berapa ya? Sinus X. Sinus AX gitu. Berarti dia sama dengan 1/2 ini kuadrat, sorry. Kuadrat 1 min cos 2AX. Ini juga rumus. Jadi kalau dibalik dia jadinya seperti ini. Ya. Nah, maka yang 1 min cos 5x itu berubah menjadi 2 kali sin kuadrat 5x per 2. Kenapa, Bu, diganti menjadi sinus? Kalian lihat, ingat tadi. Karena ini ya. Dia bisa dirubah menjadi 1. Oke, berikutnya, nah ini. Ya. Ini ada 7. Ada 3 dari E. Ada, ini yang sinusnya saya uraikan ya, karena dia kan kuadrat. Jadi sin 5x per 2, saya nggak pakai pensil dulu ya. Jadi sin 5x per 2 kali sin 5x per 2. Nah, jadi dia butuh 5x per 2 untuk atas dan bawah 2 kali. 5x per 2 2 kali. Kemudian jangan lupa tambahkan x per x kali x per x. Itu 2 kali. Karena apa? Masing-masing di bagian atas sama di bagian bawah fungsinya ada 2. Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Oke, yang lain? Paham, Bu. Halo. Nah, sekarang di situ ada tangan ya. Tangannya mengambil 7 yang bagian bawah sama X. Ya. Kemudian 2 yang di depan sinus itu saya taruh di bagian depan sekali. Dia berubah jadi setengah. Ya. Berikutnya E
pangkat 3X min 1, dia mengambil 3 di bagian bawah yang sebelahnya 7, sebelah kanannya 7, sama X yang paling ujung. Ya, di situ dilihat di baris keduanya, limit X menuju ke 0, pangkat 3X min 1 per 3X. Nah, kemudian ada sinus 5X per 2 itu bagian bawah. Dia mengambil 5/2X, 5/2 di bagian atas sama X-nya, X bagian atas. Jelas ya? Sinus 5X per 2, dia mengambil 5/2. Yang satu lagi sama X-nya, diambil yang bagian atas. Nah, sisanya adalah tinggal 7 dan 3 yang di bagian atas, serta 5/2, dua kali, ada 2 tuh, dua-duanya sisanya itu 5/2-nya di bagian bawah. Ya, nah kalau sudah itu kan semua jadi 1 tuh, berubah jadi 1, ada 4 kan fungsi. Kemudian yang 2 bagian bawah naik ke atas dikalikan sama 7, dapatnya 14/5. Kemudian 2 bagian bawah naik ke 3, dia berubah jadi 6/5. Sampai sini ngerti dulu nggak? Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Jelas, Bu. Ngerti Bu. Oke, berikutnya 14 di bagian atas dicoret sama 2 yang dari setengah itu. Jadi 7 kan? Berarti kan di baris keempat, jadi 7 kali 6, 42. Bagian bawah 25. Hasilnya 42/25. Ya, sampai sini ngerti? Ada yang mau tanya? Oh, ini Bu, mau nanya, Bu. Berarti kalau untuk limit yang AX pangkat AX min 1 per AX itu dia ngelihat dari pangkatnya, dari nilai dari AX ya, Bu? Iya, dari pangkatnya. Pangkatnya E. Ya. Iya. Nah, ini yang di D sama E penjelasan yang len-nya. Yang E-nya minggu. Sorry ya, saya minta memaksa kalian untuk kuliah pagi, karena yang sudah itu di hari Senin tiap kuliah siang tuh udah pada lelah, udah pada ngantuk. Makanya saya nggak mau mana Naca ya, kalian kuliah siang. Karena apa? Kondisinya mahasiswa atau mungkin kalian sudah lelah, saya juga lelah. Ngajar sehari 2 kali itu lelah. Walaupun cuma ngoceh, itu berasa loh. Ketika kita naik kendaraan juga walaupun cuma duduk jarak jauh, badan kita lelah. Nah, saya nggak mau. Yang kelas B kan juga ketinggalan. Ya, karena apa? Separuh udah lelah mereka. Apalagi pelajarannya seperti ini. Tambah nggak karuan. Makanya saya tidak mau. Bu, jam sekian, jam 1, jam enggak deh, udah deh. Saya capek. Saya mending kuliah pagi sekalian, fresh sekalian. Ya, jadi karena kalian tidak bisa di hari kerja, terpaksa hari Minggu saya kasih materi. Ya mohon maaf untuk yang mau ibadah jadi terganggu memang. Saya juga kalau hari-hari biasa pas jam sholat azan ya jadi terganggu. Kalau harus kuliah lewat dari jam 12. Ya sorry ya, itu kalau kita bicara tentang toleransi beragama. Tapi saya tidak ingin seperti itu gitu ya. Mungkin bisa untuk yang ibadah hari Minggu dipindah ke sore atau ke malam. Saya juga punya bude Nasrani kok. Nah, itu kita menghargai, saya ngerti itu gitu. Ya, jadi bukan saya mendiskriminasikan, saya tidak pernah memilih
mahasiswa saya orang Chinese, orang Nasrani, atau agama lain, tidak. Tapi dalam hal ini konteksnya kita bicara tentang kuliah, bukan diskriminasi, ya. Jadi tolong jangan salah sangka. Saya tidak menjudge atau intimidasi satu agama, tidak. Tapi saya hanya minta toleransinya, tolong kalau misalkan bisa dipindah, ya mohon dipindah. Ya. Hanya untuk satu hari itu kan, tidak setiap pertemuan itu tidak, karena pertemuan kalian hanya tinggal minggu ini dan minggu depan. Minggu depan itu sudah harus masuk 7. Nah, sekarang kalau minggu ini saya ambil 2 pertemuan, itu sudah masuk 6 kali pertemuan. Nah, minggu depan kalian udah enak kalau misalkan sampai hari Minggu saya habisin nih diferensial, minggu depan kalian udah santai. Sama 4 kelas yang lain juga begitu. Mereka udah selesai, diferensial udah selesai. Ya. Nah, saya pengennya kalian kayak gitu. Minggu depan udah lebih santai, persiapan untuk ujian. Nggak ada niat yang lain kok. Ya, jadi saya harap kalian ngerti. Ya, untuk yang harus ibadah hari Minggu jadi terganggu, ya saya mohon maaf. Nggak niat ke sana kok. Ya, jelas ya. Dan saya minta tolong kalian berpikir yang positif. Oke, sekarang saya ke soal yang F. Ya, di sini ada ln 1 plus 4x per 3x. Nah, di bagian ln ini kan ada 4-nya, sementara yang di bagian bawah itu 3. Supaya sama ya kita tambahkan 4 per 4. Nah, 4 yang di bagian bawah tinggal tukar tempat sama yang 3-nya. Sehingga dia didapat di sini, kalau sudah tukar tempat, di sini dapatnya 1. Ya, di sini dapat 4 per 3. Sehingga hasilnya adalah 4 per 3. Oke? Nah, berikutnya adalah bilangan E. Ya, bilangan E itu kalau X-nya menuju ke 0, maka pangkatnya, fungsi yang ada di dalam itu, variabel X-nya berada di atas. Jadi 1 plus BX per A. Nah, pangkatnya itu merupakan kebalikan fungsi yang di dalam. Ya, jadi kalau di dalamnya itu BX per A, maka pangkatnya menjadi A per BX. Dan itu hasilnya adalah bilangan E. Nah, kalau misalkan limit X-nya menuju ke tak hingga, maka fungsi yang di dalamnya itu tetap ada 1-nya. 1 plus A per BX. Jadi X-nya atau variabel X-nya selalu berada di bawah. Ya. Dan pangkatnya merupakan kebalikan dari fungsi yang di dalam. Ya. Nah, sekarang contoh, ini nomor 1. Nomor 1 limit N menuju tak hingga, ini variabelnya N ya, bukan X. Nggak apa-apa. N plus 5. Maka dia diuraikan jadi limit N menuju tak hingga 1 plus 1 per N pangkat N. Itu sebetulnya pangkat N-nya bukan pangkat N aja, aslinya sebetulnya N per 1. Itu ya, kebalikan yang ada di sini. Jadi yang ini kebalikannya ini. Yang ini pun juga sama, kebalikannya di sini. Ya. Nah, kemudian karena ini plus 5, jadi diuraikannya ini. Ini adalah bentuk dari ini. Sehingga dia hasilnya E. Dan yang ini, kalau kita masukkan batasan ke sini, dia kan jadi 1 per tak hingga.
Dan ini hasilnya 0. Ini hasilnya 0, 1 tambah 0, hasilnya 1. Berapapun dia pangkatnya, ya. Maka hasil akhirnya adalah E. Nah, kemudian kalau dia ini pangkat 3, bisa 2 cara. Yang pertama diuraikan nih satu-satu. Gitu. Sehingga ini hasilnya E. Ini yang di sini. Yang ini hasilnya ini. Totalnya E pangkat 3. Itu cara satu. Yang cara kedua, ini 3-nya dikeluarkan. Nih. Ya. Tinggal X-nya kan? Tinggal X-nya. Yaitu yang ini. Dimana ini X-nya sebenarnya X per 1. Nah, yang di sini hasilnya adalah E. Dan karena dia di sini ada 3, maka E pangkat 3 hasil akhirnya. Oke, sampai sini ngerti? Ada yang mau tanya? Ngerti, Bu. Jelas, Bu. Oke, sekarang yang nomor 3. Nomor 3 juga bisa 2 cara. Ya. Yang pertama kita rubah variabel, cara pertama. Yang cara kedua kita kalikan, nanti terserah kalian mau pakai yang mana, bebas. Oke, pertama ini kan kita ambil perumpamaan bahwa Y itu sama dengan 2 per X. Dengan catatan X-nya ini menuju tak hingga. Ya, jika X-nya menuju tak hingga, maka Y-nya gimana? X ini masuk ke sini. Ya. Jadi Y sama dengan 2 per tak hingga. Hasilnya berapa? 0 kan? Nah, berarti Y-nya menuju ke 0. Tuh, kemudian dan satu lagi, X-nya berarti sama dengan 2 per Y. Kenapa, Bu, harus dihitung? Karena ini. Ya. Ketika kita merubah variabel ini, jadi yang 2 per X ini diganti sama Y. Ini. Kemudian X yang ini dirubah menjadi ini 2 per Y. Yaitu ini. Ya. Dan batasan ini yang tadinya X menuju ke tak hingga, dia berubah menjadi Y menuju ke 0 dari sini. Jadi ketika kalian merubah variabel, batasan pun harus dirubah. Sama seperti kalian menghitung integral. Itu pun nanti ketika integralnya ada batasan, itu harus dirubah. Ya. Nah, kalau sudah, ini kan limit yang di sini. Ini saya buat di sini deh. Limit Y menuju ke 0, 1 plus Y. Kita ambil yang 1 per Y-nya. Sebentar ya. Kita nunggu iklan dulu. Bentar. Dapat jemputannya udah datang. Alhamdulillah. Oke, udah ya. Nah, di sini kan 2 yang ini saya keluarkan. Dia jadi 1 per Y. Ini saya kurung kuadrat.
Nah, yang ini dia sama dengan E. Karena dia kuadrat, maka dia jadi E kuadrat. Ini. Dan ini cara 1. Sekarang cara 2. Ini kan 2 per X. Ya. Dia butuh 2, jadi dikali dengan 2 per 2. Tapi yang diambil 2 yang mana? 2 yang bagian bawah, supaya kebalikannya ini. Ya, hasilnya di sini X per 2, sisanya 2 ini. Nah, ini keseluruhan hasilnya adalah E. Karena dia di sini kuadrat, hasilnya E kuadrat. Sama. Sama yang ini, sama. Terserah kalian mau pakai yang mana. Ya. Oke, sudah? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Jelas, Bu. Oke, yang nomor 4, itu yang ada tanda silang-silangnya saya tidak membahas itu ya. Kalian bisa baca sendiri, kalian bisa pahamin itu sendiri. Karena saya takutnya kalau saya ajarin itu, kalian tambah pusing. Saya pakai cara yang kedua aja ya. Tapi hanya sampai sini dulu, karena lanjutannya ada di bawah nanti. Ya. Yang penting sudah keluar angka satunya yang ini. Jadi begini, ini kan bagian atasnya kan X plus 3, bagian bawahnya X min 1. Ya. Supaya bisa dibagi, maka yang plus 3 ini, plus 3 ini, diurai menjadi X min 1 plus 4. Karena min 1 kalau dijumlah sama 4 kan hasilnya 3. Betul ya? Nah, Iya, Bu. maka dari sini, ini saya ambilnya keseluruhan deh. Supaya dapat yang ini, ya. Dia terurai jadi seperti ini, limit X menuju ke tak hingga X min 1 dibagi X min 1 tambah 4 per X min 1 pangkat X plus 3. Nah, yang ini dia berubah jadi 1 di sini. Dah, ngerti ya? Ngerti, Jadi, Bu. ya, jadi intinya harus berbentuk ada ini plus 1-nya. Ya. Sekarang lanjut ke sini, langsung ke sini nih kita. Ini kan tadi sudah sampai sini kan tadi yang di atas. Ya. Sekarang lanjutannya yang bagian atas. Kecil-kecil nih. Ini agak besarin deh. Oke, saya besarin. Nah, di bagian atas, tadinya kan pangkatnya hanya X plus 3 nih. Ya, kita kalikan dengan yang ini nih. Karena ini kalau dikalikan hasilnya 1. Ya, kita kali sama yang ini. Dan kita ambil yang kebalikannya ini nih. Yaitu kita ambil yang ini. Gitu. Dan ini hasilnya adalah E. Ini. Nah, tapi kan masih ada ini kan. X plus 3 kali 4 per X min 1. Ini 4-nya kita letakkan di bagian depan.
limit bisa naik. Kalau di sini dia limit X menuju tak hingga, ini pun pangkatnya X, limit X menuju tak hingga. Itu ya. Nah, di sini kalian perhatikan, X-nya kan pangkat tertingginya pangkat 1, maka di sini dibagi dengan X pangkat 1 atas dan bawah. Oh, Iya, Bu. enggak tahu. Sebentar. Benar kok. Oke. Kalau dibesarin dia agak lambat. Nah, kalau dibagi X plus 3 bagi X, ini kan hasilnya nih. Yang bagian bawah juga hasilnya ini. Kemudian kalau kita masukkan batasannya, ini hasilnya 0, ini juga 0. Kan hasilnya atas dan bawah ini 1. 1 kali 4 yang di depan hasilnya 4. Pangkat 4. Dah, sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, berikutnya kita ke trigonometri, tapi break dulu aja deh sampai sini dulu ya. Hari Minggu nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan bisa sampai diferensial. Baik, Bu. Ya. Arah tua. Hari Minggu besok siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk hari Minggu besok? Oh, diem aja, berarti masuk semua ya? Halo. Kayaknya masuk semua. Masuk, Bu. Masuk semua? Demi UTS, Bu. Masuk, Bu. Masuk, Bu. Ya, alhamdulillah kalau kalian bisa masuk. Kenapa saya ini ya, yang positifnya begini loh. Yang masuk aja belum tentu mengerti. Bagaimana yang nggak masuk? Saya setiap kali ujian, kalau nilai mahasiswa jelek tuh saya sedih. Makanya nilai itu selalu saya katrol. Ada reward kan yang plus 50 itu. Ya, karena saya berharap kalian nilainya bagus-bagus. Nggak ada untungnya saya nahan kalian. Ya, kalau kalian attitude-nya tidak bagus, ya saya hukum. Itu yang saya bilang punishment itu, itulah hukumannya tuh itu. Jadi nilai di atas 50 saya bagi 2. Jadi kalau kalian ujian, ini kalian nggak, attitude-nya nggak bagus nih. Ya, selama ujian. Ya sudah, nilai asli kalian saya bagi 2. Misalkan dapatnya 80 nih. Ya udah, yang masuk nanti di UTS, di kolom UTS, hasilnya cuma 40. Kebalikannya, kalau attitude kalian bagus, ya, hasil kalian, misalkan kalian cuma, iya Bu, saya nilai, saya ngerjainnya kayaknya salah deh Bu, oke. Misalkan kalian hanya dapat 40, nanti yang masuk tuh bukan 40, tapi 40 saya bagi 2, kan dapatnya 20, tambah 50, jadinya 70. Jadi yang masuk tuh 70, bukan 40. Nah itu karena apa? Saya khawatir kalau kalian sampai nggak lulus atau nggak mengerti, kan nanti di kalkulus 2 variabelnya sudah lebih dari 1. Kalian diferensialnya harus mendiferensialkan variabel yang lebih dari 1. Integralnya, integral lipat 2, lipat 3. Lah kalau basicnya kalian nggak ngerti, terus gimana gitu loh. Buat kalian kok, bukan buat saya. Saya hanya pengajar, saya hanya ngajarin kalian sama ngasih nilai kalian. Udah.
Ntar lama-lama juga saya pensiun. Tapi kan kalian butuh itu gitu loh, buat lulusnya kalian. Ya jelas ya, jadi jangan negatif thinking, karena saya pengen kalian mengerti ya, tidak untuk yang lain. Oke, kita absen dulu. Ini ada 44. Mahasiswa kelas G ada berapa sih sebetulnya? 42 Bu, ditambah 1 kakak tingkat Kak, Bu. Yang lain udah pertemuan ke berapa? Ke-6, kalian masih 4. Ada 44 kok mahasiswa. Iya, total 44. Kelas G 42 Bu, ditambah cutting 1, ditambah ibu 1, jadi 44. Loh, sebentar. Nih kita lihat absen dulu ya. Ini masuk ke limit fungsi dan fungsi kontinu. Enggak, jadi yang di sini 43 mahasiswanya, bukan 44 maksud saya. Karena kan saya 1. Jadi ini di currently in this meeting 44. Berarti kan termasuk saya. Nah, mahasiswanya jadi 43. Di absen ini total ada 44. Binsar dicoret aja Bu, nggak pernah datang Bu. Siapa? Binsar, namanya Binsar Bu di situ. NIM-nya? Nggak hafal Bu, karena nggak pernah hadir, benar-benar nggak pernah hadir. Hei kamu ketua kelas. Oh nih 259. 259 Bu. Oke. Jadi pas yang 43 ya? Udah nggak usah dipanggilin. Iya Bu. Udah karena saya harus buru-buru. Mana nih? Saya harus buru-buru ke kampus. Aduh, kenapa saya ngajar dulu? Saya nggak mau itu. Saya tidak mau gondol-gondol laptop, gondol-gondol tab, berat. Mana saya kan pakai kruk. Saya pakai tongkat. Repot, jadinya saya ngajar dulu, datangnya siang ke sana, perjalanan 2 jam lah kurang lebih. Sampai sana saya bebas, bisa ngejailin orang, bisa ngejailin teman. Enggak lah. Oke ya, jadi untuk hari ini, mohon maaf saya tidak lama, tapi alhamdulillah paling enggak ada progres materinya. Ya, mudah-mudahan hari Minggu kita bisa kuliah full. Tapi mohon maaf ya kalau jadinya agak lama, karena kalau seandainya memang kita mau menghabiskan materinya sampai diferensial dan minggu depan Kamis minggu depan kalian bisa leyeh-leyeh, bisa misalkan Bu kita udah jelas nggak ada yang perlu kita tanyakan, oke, kita tinggal absen aja ya. Dan minggu berikutnya kita ujian ya. Oke, sampai ketemu. Mudah-mudahan hari Minggu kita bisa kuliah ya. Tolong disiapkan materinya, dipelajari dulu, dan jangan lupa sekali lagi tolong dikerjakan latihan soalnya, karena saya mau ngambil soal dari situ buat ujian ya. Oke, sampai ketemu hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, kalian boleh leaving. Mohon maaf tidak